Makasih, Ki. Ya udah kita ini aja ya sambil jalan deh kalau gitu, takutnya entar kemalaman. Jadi, baik, selamat malam teman-teman semua. Jadi, agenda kita malam hari ini adalah Tubai Matematika. Karena malam hari ini aku niatnya mau bahas, materi trigonometri yang kemarin waktu kelas 11, ya kelas 11 atau kelas 11 lah harusnya udah pada belajar. Mungkin yang belum belajar, nggak apa-apa. Jadi kita review dikit-dikit lah. Ya tadi maaf kalau misalkan nanti penjelasannya ada yang salah, mohon dikoreksi, oke? Oke. Jadi nah, jadi trigonometri itu ini tuh salah satu materi yang ada di masuk ke dalam materi materi geometri. Nah, trigonometri itu sendiri tuh tentang eh, bahas tentang hubungan sudut kok gede banget ya? Nah, jadi trigonometri itu bahas tentang hubungan sudut dengan sisi pada segitiga. Nah, biasanya kalau paling awal tuh kayaknya segitiga siku-siku, cuman nanti tuh bakal ini, ada juga segitiga sembarang. Jadi nggak selalu segitiga siku-siku, jadi semua segitiga yang apa, yang kita bahas di sini tuh semua segitiga, jadi nggak terbaca sama segitiga siku-siku aja. Nah, ini oke. Nah, biasanya, contoh awalnya tuh pakai segitiga siku-siku, jadi kita pakai segitiga siku-siku dulu. Eh, wait, wait, no, no. Nah, ini kita pakai segitiga siku-siku dulu sebagai contohnya. Jelek. Nah, ini siku-siku. Jadi, misalkan ini adalah C. Waduh, C ya. Ini A, dan ini B. Di sini sisi C, di sini sisi B, di sini sisi A. Nah, misalkan di segitiga siku-siku ini ada sudut alfa. Nah, di trigonometri kita bakal bahas hubungan antara sudut alfa ini sama sisi-sisi A, B, C ini. Nah, di trigonometri itu kan ada 3 ya, ada 6 sebenarnya. Yang paling ini tuh pertama itu sin, cos, sama tan. Nah, jadi kalau misalkan sin theta, ada cos theta dan juga tan theta. Nah, kalau sin itu biasanya kita, eee, apa, perbandingannya
hubungan antara sisi depan, kita pakai "de" sama sisi miring, "mi". Nah, kalau cos itu perbandingan antara sisi samping, jadi sisi sampingnya alfa itu berarti yang B, dibanding miring juga. Nah, untuk tan, itu perbandingan antara depan, sisi depannya sudut, sama samping, D per sa. Nah, ini aduh, no, ini, maaf kalau tulisannya agak jelek ya, guys. Ya lanjut. Misalkan, jadi kalau misalkan mengikuti ke segitiga ini, jadi sin alfanya sin alfanya karena depan per miring, berarti sisi depannya sudut itu adalah A, per sisi miringnya C. Nah, untuk cos, cos dari alfa itu berarti sam sampingnya sudut alfa berarti sisi B per sisi miringnya C. Nah, untuk tan alfa. Nah, tan ini kan depannya sudut alfa sama sampingnya sudut alfa. Nah, berarti kan perbandingannya, A per B, gini. Nah, sebenarnya tan itu sendiri tuh bisa diiniin, apa, punya persamaan terhadap sin sama cos. Jadi, tan itu sebenarnya adalah bisa dipecah gitu, maksudnya sin alfa per cos alfa. Nah, kayak gini. Jadi tan itu bisa awalnya ada dari sin alfa per cos alfa. Mmm. Sin sin alfa kan tadi ini ya, apa, sin alfa tadi ini, A per C, cos alfa tadi B per C. Nah, ini C-nya dicoret, maka tannya tuh bisa jadi tan alfanya hanya bisa jadi A per B. Nah, jadi kayak gitu. Jadi tan tuh, eee, perbandingan antara sin sama cos, jadinya tan. Nah, di situ kita ke ini, ke sudut istimewa. Di sini cukup nggak ya? Eee, bawahnya aja. Nah, sudut istimewa. Nah, sudut istimewa ini apa? Jadi, sudut istimewa ini sudut-sudut yang punya nilai ini, pada persamaan trigonometri. Nah, sudutnya tuh bentar, sudutnya tuh berarti kita begini nih, set, set, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, anggap aja ini 0, ini 30, ini 45 derajat, ini 60, ini 60 berarti ini 90. Oke. Nah, di sini tuh ada
Tadi kan ada sin, cos, sama tan. Jadi kita mulai waduh ini kayaknya kurang ke sini. Nah, ini ada sin, ini cos. Nah ini tuh yang ini, yang sering keluar dan biasanya emang harus dihafalin sih. Tapi sebenarnya kalau misalkan ini banget, kalian tuh cukup ngehafalin, sin-nya aja tuh sebenarnya udah bisa, udah dapet ke semua-muanya. Jadi untuk sin alfa di sudut kalau sudutnya nol itu nol, kalau sin itu mulai dari nol sampai satu. Jadi 90 derajatnya tuh nilainya satu. Nah baru di sini mulai dari setengah, di sini setengah akar 2, di sini setengah akar 3. Nah, jadi kalau sin itu mulai dari nol ke satu. Karena kalau misalkan di grafik fungsi trigonometri yang sinus itu kan emang mulainya dari nol dulu. Kebalikannya dari cos. Kalau cos itu kita dapat dari kebalikannya sinus. Jadi kalau cos itu tinggal dibalik. Jadi ini satu, di sini nol. Isinya sama, jadi kita tinggal tukar aja. Jadi kalau cos 30 derajat itu setengah akar 3, yang ini sama, yang 60 itu setengah. Nah, gitu. Kalau misalkan tan, kan tadi kita dapat nih, kalau misalkan tan itu sama dengan sin per cos. Jadi, kalau misalkan kita mau cari nilai tan, itu kita bisa dari sin bagi cos. Jadi, sin bagi cos kan 0/1, ya kan? Ya, gitu. Ini tuh hasilnya nol, tan nol itu nol, habis itu tan 30 itu tinggal 1/2 dibagi 1/2 akar 3, berarti tinggal eh, bentar bentar, kayaknya aku salah deh. Bener kok, Bener kan? 1/akar 3. Jadi 1/3 akar 3. Iya, 1/akar 3 akar 3. Habis itu yang ini 45 itu satu, habis itu yang 60 ini akar 3. Terus yang ini tuh enggak, jadi enggak diiniin nilainya. Karena satu dibagi nol kan ini ya, nggak tahu, nggak terdefinisi lah. Nah, habis itu sebenarnya tuh masih ada lagi perbandingannya. Ada cosec, cosec aku cuman CSC ya, cosec, secant, sama kotan. Nah, cosec ini itu, kebalikan bukan kebalikan sih, kayak apa ya, ini inverse lah ya, bukan sih, bukan inverse. Jadi cosec itu satu satu persin. Kalau secant ini penampakannya seperti nah, kalau secant itu 1/cos, kalau kotan itu 1/tan. Jadi, kalau misalkan mau cari, sudut istimewa dari kosekan, sekant, sama kotan, itu juga bisa dapat dari ini. Misalkan kita lanjutin ya. Tapi kalau misalkan ini tuh jarang sih. Kali ini kosek, ini sekan maksudnya, ini bentar, kotan. Nah, kosek kosekan itu kan 1/sin ya. Nah, kalau misalkan sinnya sudutnya nol, berarti kan 1/0. 1/0 itu berarti enggak, sama kayak ini. Nah, habis itu 1/2, 1/1/2 berarti 2. Habis itu yang 45 derajat itu 1/2 akar 2, jadi kan ini ke atas berarti akar 2. Yang ini 60 itu berarti, mmm,
Kalau 60 misal, berarti 2/3 oh udah 2/3 Nah yang 90 itu satu, oke? Ya satu, karena 1/1 kan satu ya. Nah kalau yang second, itu ini, sama kayak cos tadi, jadi kebalikannya kosekan. Berarti kita mulai dari satu, ini gini, isinya tinggal kita balik. Ini berarti 2/3 ini akar 2 ini 2. Nah kalau kotan, itu kebalikannya dari tan, berarti kita tinggal putar yang ini enggak, habis itu yang ini akar 3, yang ini satu, yang ini 1/3 akar 3, yang ini nol, gitu. Jadi, sebenarnya kalau kalian nggak hafal semuanya pun, itu bisa, kalau hafal sini aja. Nanti soalnya bisa kita cari pakai persamaan yang kayak ini, kosekan 1/sin, itu yang tadi juga tan-nya kita juga bisa dapat dari sin per cos juga. Tapi, ya kalau bisa dihafalin, soalnya ini sering banget keluar dan sering kepakai juga. Nah, itu lanjut, ini habis itu kita bakal bahas ini, kuadran. Sebelum itu ada yang ini Kak, ada yang ditanyain atau ada yang salah tadi aku waktu ngejelasin? Aman. Kalau gitu lanjut, kita bahas kuadran. Nah, kuadran itu ada 4 bagian. Nah nah, kuadran itu ada 4 bagian. Ini kuadran satu, ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4. Jadi dihitungnya tuh kebalikan arah arum jam kebalikan arah jarum jam. Soalnya kan kalau sudut itu kita ngitungnya tuh dari sini ya, set. Nah, ini sudut alfa misalkan. Itu yang di sini, itu juga sama, set. Di sini sudutnya. Yang di bawah, nah ini kuadran tuh ada 4, kuadran satu 2 3 sama 4. Nah bedanya tuh apa aja, kalau misalkan di sini, ini kan sumbu X ya, ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, kayak ini. Kuadran satu nilai semua ini, sin konstan tadi, itu semuanya plus. Kenapa kok bisa plus? Karena di kuadran satu, karena di kuadran satu X sama Y-nya itu lebih dari maksudnya X sama Y-nya tuh nilainya positif, lebih dari nol. Ini positif, ini kan positif. Makanya semua persamaannya itu apa, wujudnya positif. Beda kalau misalkan di kuadran 2. Di kuadran 2 ini kan X-nya minus ya, X-nya ini minus. Jadi X-nya tuh kurang dari nol. Tapi Y-nya tuh ini, nilainya positif. Nah, kalau kayak gini, misalkan kita masukin ke ini, eee, sin ya, sin. Yang tadi kan demi ya, demi. Anggap aja ini Y, ini Y, ini kan min X ya, yang di bawah ini. Demi, berarti kan depan per miring, miringnya R. Kalau R itu kita simbolin, garis miringnya kita simbolin pakai R. Kalau R itu bakal selalu ini, selalu positif, kalau nggak salah. Nah, di situ kalau cos-nya kan ini, sami, berarti sampingnya tuh min X, itu tan.
Kan tuh desa kan, depan per samping. Berarti Y per min X. Dari sini aja udah kelihatan kan, kalau misalkan di kuadran 2 yang nilainya positif itu cuma si sin. Yang lainnya, nilai dari cos sama tan itu bakal minus, soalnya ada minus dari min X sama min X. Berarti dari situlah kita bisa ambil kalau misalkan di kuadran 2 yang nilainya positif, eh, adalah sin. Selain sin berarti minus. Jadi maksudnya kalau misalkan ada nih, eee, cos berapa ya, cos 120 gitu. Nah itu nanti bakal nilainya minus, soalnya beradanya di kuadran kedua, gitu. Ada yang ditanyakan nggak, guys? Paham kan maksudnya? Oke, lanjut aja kalau gitu. Di kuadran 3 itu sama kita bisa pakai cara yang tadi. Kan ini nih X-nya minus, Y-nya juga minus, soalnya ke bawah kan. Jadi ini min Y. Nah, kalau kayak gini, kira-kira persamaan yang positif di kuadran 3 itu apa? Kita cari. Misalkan sin. Sin tadi kan demi ya, depan per miring. Depannya itu min Y, miringnya tuh R. Kalau cos, samping min X per R. Kalau tan desa. Depan min Y per sampingnya min X. Nah, dari sini kita bisa tahu kalau misalkan yang nilainya positif di kuadran ketiga itu adalah tan. Soalnya minus, ini ada minus kan hilang ya minusnya. Yang di lain tuh ada minus, tapi minusnya cuma satu doang. Jadi nilai sin sama cos di kuadran ketiga itu minus. Sedangkan untuk tan itu nilainya bakal positif. Nah, gitu. Nah, itu di kuadran keempat, ini sama kayak tadi. Oh ya, ini bentar. Ini X-nya, X-nya kurang dari 0, Y-nya kurang dari 0. Nah, kalau yang di kuadran 4, ini X-nya positif nih. X-nya lebih dari 0. Cuman Y-nya yang kurang dari 0. Y-nya minus, soalnya ke bawah. Nah, kalau yang di kuadran 4 ini, kan tadi udah semua ya, ini semuanya plus, yang di sini sin doang, yang di bawah, yang di kuadran 3 tan doang. Jadi yang di sini tuh sisanya cos. Di yang di kuadran 4 itu cos, yang plus. Mari kita lihat ya. Jadi kalau sin depannya itu berarti kan ini min Y ya. Ini min Y, ini X. Sin depan per miring. Min Y per R. Kalau cos itu samping. Sampingnya itu berarti X per R. Miringnya R. Kalau miring, kalau tan, itu berarti kan depan per samping. Depannya itu tadi min Y, sampingnya tadi X. Nah, jadi yang nilainya positif di kuadran keempat itu si cos. Yang lainnya minus, gitu. Sejauh ini ada yang ditanyakan? Amankah, guys? R itu selalu positif, soalnya R itu kan ini ya, ini kan segitiga siku-siku nih. Segitiga siku-siku hubungannya ada hubungan sama Pitagoras kan? Ya kita sekalian bahas itu deh. Kalau misalkan segitiga siku-siku kan ada hubungannya sama Pitagoras. Nah, R ini kan garis miring ya. R, kita pakai rumus Pitagoras. R kuadrat sama dengan eh X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, kalau misalkan nih, X kayak tadi ya, misalkan kita pakai contoh di kuadran kedua, di mana X-nya tuh minus. Kita pakai min X dikuadratkan ditambah Y kuadrat. Ini R kuadrat. Nah, min X-nya
min X-nya kalau misalkan dipangkatkan, kan bakal balik jadi plus, tetap jadi plus. Ini juga plus kan. Jadi makanya kenapa nilai R itu selalu positif, gitu. Benar, karena kuadrat, bit karbo. Berarti R itu kayak perpindahan. Bukan perpindahan sih, R itu simbol buat ini, buat garis miring kan biasanya garis miring kalau misalkan di Pitagoras tuh bisa C. Nah ini biasanya kalau misalkan di trigono itu pakai R. Ya sebenarnya bebas aja sih, itu. Jadi karena dikuadratkan makanya kenapa nilai R itu selalu positif, gitu. Nah, oke. Udah aman kah? Paham. Kita lanjut. Ini maaf tulisanku jelek dan berantakan. Kita balik ke persamaan Pitagoras tadi. Nah, dari persamaan Pitagoras tadi, itu kita bisa dapetin, rumus identitas sebenarnya. Jadi kalau misalkan rumus Pitagoras nih ya, bentar kita gambar segitiganya dulu deh. Nah, misalkan ini sumbu X, ini sumbu Y. Habis itu ini ada segitiga siku-siku nih. Wait. Nah, ada segitiga siku-siku. Ini X, habis itu ini tingginya. Ini panjang ininya itu X, habis itu tingginya kita isyaratkan sebagai Y. Nah, otomatis kalau misalkan kita mau cari, garis miring dalam segitiga siku-siku, kan kita pakai rumus Pitagoras, teorema Pitagoras tadi. Anggap aja ini kita simbolkan pakai R ya, sama kayak tadi. Nah, dari teorema Pitagoras kita tuh bisa dapetin kayak gini, R kuadrat sama dengan, woi, X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, bisa kita dapetin kayak gini kan, ini teorema Pitagoras. Nah, dari teorema Pitagoras ini, kita bisa dapetin, eee, bukan persamaan, identitas trigonometrik. Dari mana? Dari sini. Kalau misalkan ini, kalau kita ubah persamaan Pitagoras ini, di masing-masing di setiap ruas itu kita bagi dengan R kuadrat. Jadi R kuadrat per R kuadrat sama dengan X kuadrat per R kuadrat ditambah Y kuadrat per R kuadrat. Nah, kayak gini. Dari sini R kuadrat kita bisa dapat ini, R kuadrat per R kuadrat itu kan satu nilainya. Nah, X per R kuadrat per R kuadrat. Ini misalkan kita di sini kasih sudut alfa lah. Woi, sorry sorry. Aduh 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 aduh, kok malah hilang semua, guys? Wait wait. Nah, misalkan ini kita bikin sudut alfa. Nah, R per R itu kan nilainya satu. Kalau X per R, X kuadrat per R kuadrat. Nah, ingat nggak persamaan sin tadi? Sin tadi kan depan per miring ya? Depan. Ini X. Eh, bukan dong. Ini Y berarti. Ini X. Nah, dari persamaan tadi, itu bisa dapetin X per R kuadrat. Persamaan dari X per R, berarti kan samping per miring ya. Itu kan bisa kita simbolin, kita ganti jadi cos. Jadi cos kuadrat alfa misalkan. Nah, untuk Y per R kuadrat, Y kuadrat per R kuadrat, ini kan depan per miring. Jadi bisa kita ubah jadi sin. Dari sinilah kita dapat identitas geometri. Kalau misalkan sin kuadrat plus cos kuadrat alfa itu sama dengan satu. Jadi kita dapatnya tuh dari sini, gitu. Itu identitas trigonometri yang, sering dipakai juga kalau misalkan di soal-soal gitu sering dipakai, tuh. Aman?
selain ini tadi, kita kan tadi juga dapat persamaan ya, persamaan identitas. Sebenarnya yang tadi itu, ini, yang mana tadi? Nah, yang ini, itu juga identitas geometri, tapi namanya tuh identitas geometri kebalikan atau apa gitu, aku lupa namanya. Pokoknya ini tuh juga termasuk lah. Soalnya kan ini juga persamaan yang ada di trigonometri. Jadi kalau kosekan itu 1/sin, kalau sekan itu 1/cos, kalau kotan itu 1/tan. Nah, ini kita dapat satu persamaan lagi. Jadi 1 sama dengan cos kuadrat alfa plus sin kuadrat alfa. Kalau misalkan bingung dapat dari mana, dapatnya dari persamaan Pitagoras. Dapat dari teorema Pitagoras, sorry, bukan persamaan. Nah, gitu. Udah ini aman? Apa aku ngejelasinnya kecepatan, guys? Enggak kan? Oke, kalau aman kita lanjut. Ini cukup nggak ya kalau di sini? Semoga aja cukup. Nah, habis itu kita cari persamaan lagi. Misalkan kita gambar segitiga, kita punya segitiga siku-siku. Nah, ini kan segitiga siku-siku, siku-sikunya di sini. Kalau segitiga siku-siku, itu kan di siku-sikunya, itu kan nilainya pasti 90 derajat kan? Ini 90 derajat. Kita tahu kalau misalkan jumlah sudut dalam segitiga itu totalnya 180 derajat. Kalau misalkan ini 90 derajat, kita punya di sini sudut alfa, lalu berarti sudut di atasnya ini, berarti sisanya. Jadi 90, bukan 90, berarti 180, kan totalnya 180 nih. 180, woi, 10, aduh, kenapa dah? Min 90, min alfa, berarti sisa 90 min alfa. Jadi besar sudut sini tuh 90 min alfa. Nah, gitu. Anggap aja ini ya, ya ini A, ini B, ini C. Oh, bentar pakai huruf besar aja. Ini B, ini C. Nah, biasanya kalau misalkan di sebuah segitiga siku-siku, sudut eh, sisi yang berhadapan, yang menghadap sudut siku-siku adalah sisi yang paling panjang. Jadi di sini, ini misalkan ini sisi A, ini aku hapus ya. Misalkan ini sisi A, yang ini sisi B. Nah, sisi C, ini sisi C kan. Sisi C ini adalah garis miring, sisi terpanjang yang ada dalam segitiga siku-siku karena dia tuh menghadap ke sudut siku-siku. Makanya dia jadi yang paling panjang. Nah, dari sini kita tuh bisa ambil rumus lagi. Jadi, misalkan nih kita punya sin alfa. Sin alfa. Sin alfa tadi kan rumusnya depan per miring ya. Depannya A, miringnya C. Kita tulis A per C. Nah, di situ kalau misalkan tan, oh bentar ini dulu, sin. Sinnya kan A per C. Nah, kalau misalkan kita ini, pindah ke sini, cos dari B, sudut B. Itu sih berarti cos 90 min alfa, maaf. Nah, cos 90 min persamaan cos tadi apa? Samping per miring kan? Berarti sampingnya B, sampingnya ini kan sudut A, miringnya C. C. Nah, dari sini kita dapat kalau misalkan sin alfa, duh, kalau misalkan sin alfa
itu nilainya sama cos 90 min alfa. Ini tuh nanti bakal kepakai kalau misalkan ada pakai ini, mencari sudut yang ini. Perlu merubah, persamaan dari sin ke cos, itu biasa pakai ini. Nah, lalu kan berarti kalau misalkan sin alfa sama dengan cos 90 min alfa, kita bisa dapat juga kalau misalkan cos alfa itu jadi kebalikan dari sin 90 min alfa. Eh, waduh, enggak. Nah, kok bisa gitu? Kita buktikan kalau nggak percaya. Kalau cos alfa itu kan samping per miring. Sampingnya tuh B, miringnya C. Jadi cosnya tuh B per C. Nah, kalau sin 90 min alfa, sinnya ini berarti kan sisi depannya B, sisi depannya B, sisi miringnya C. Berarti sama kayak yang cos tadi. Berarti cos alfa itu nilainya sama dengan sin 90 min alfa. Gitu. Nah, untuk tan, bagaimana kalau tan? Nah, kalau tan alfa dulu ya, tan alfa. Tan alfa tadi kan persamaannya, perbandingannya tuh depan bagi samping. Depannya itu A, sampingnya itu B. Nah, gitu kan. Kalau misalkan tan dari ini 90 min alfa, tannya tuh berarti depannya itu B, sampingnya itu A. Nah nah, ini kan mirip ya, tan alfa itu A per B, kalau tan 90 min alfa itu B per A, berarti kan kebalikannya. Tadi kita tahu kalau misalkan kebalikannya tan, itu adalah cot kotan. Kotan itu sama dengan 1/tan. Berarti di sini kita juga dapat kalau misalkan tan alfa nilainya sama seperti kot tan 90 min alfa. Begitu juga sebaliknya. Nah nah, gitu. Ini nanti itu bakal kepakai buat ngerubah suatu ini bakal kepakai kalau misalkan kita perlu merubah dari sin ke cos, cos ke sin, ataupun tan ke kotan, gitu. Oke, sampai sampai di sini, apa ada yang perlu ditanyakan, teman-teman? Oke, aman. Kalau misalkan aman kita lanjut. Oke, kita lanjut. Nambah halaman dulu. Nah, sebenarnya tuh harusnya tadi waktu bahas kuadran tuh ini, bahas ini dulu, sorry. Kita ke ini berarti sekarang. Waktu pembahasan kuadran tadi, ini berarti bahasnya tuh tentang oh, sudut lebih dari 180 derajat, kita pakainya kuadran, yang aku bilang tadi ya. Nah, ini apakah kita perlu latihan soal atau gimana, enggak kan? Atau kita kasih contoh ya? Gini deh, habis ini kita kasih contoh kalau gitu. Nah, kalau burik. Nah, kalau misalkan oh berarti ini bukan di sini guys, wait, ya ini aja deh langsung. Ini, ini.
latihan soal bentar. Contoh lah, kita kasih contoh dulu. Kita punya segitiga siku-siku. Nah nah, anggap aja itu nyampe lah. Kita punya segitiga siku-siku, siku-sikunya di sini. Sisi yang ini itu ini 5, yang bawah 12. Nah, sisi miringnya tuh 13. Kalau misalkan ditanya, misalkan sin, alfa, cos alfa, dan segala macamnya lah, tata bunganya tadi, yang sampai kotan, sekan, dan segala macamnya. Sedangkan alfanya tuh di sini. Nah, alfanya di sini. Berarti kita dapat kalau sin alfa depan per samping. Depannya nilainya tuh 5, sampingnya itu nilainya 12. Nah, udah gitu. Kalau cos, berarti cos itu sampingnya tuh tadi 12, sampingnya alfa ini 12. Eh, sorry, berarti ini miringnya tuh 13. Sorry sorry sorry. Miringnya tuh 13 bukan 12. Nah, kalau cos, ya, kalau cos itu kan samping per miring, sampingnya tuh 2, miringnya 13, berarti 12/13 nilainya. Kalau tan berarti depan per samping, depannya 5, sampingnya 12, gitu. Ini ya contoh-contoh gampang lah, masih gampang, gitu. Habis itu kita pakai ke contoh yang penggunaan kuadran-kuadran tadi. Kalau misalkan ditanyakan, kita punya sin berapa ya? Sin, eee, sin 135 misalkan. Nah, nilainya tuh berapa? Kan padahal kita taunya tadi, kita punya sudut istimewa kan tadi cuma sampai 90 doang gitu kan. Nah, kalau misalkan sin 135 kita pakainya yang kuadran-kuadran tadi. Kita pakai yang di kuadran-kuadran tadi. Tapi sebelum itu kita ini, ada yang namanya, eee, apa ya namanya, aku lupa lagi. Pokoknya itulah trigonometri yang lebih dari 180 derajat kalau nggak salah. Apa, lebih dari 90 derajat. Nah, kita pakainya ini, sin, cos sama tan ya, yang plus minus alfa, sama dengan plus minus sin, aduh, woi, nah ini. Nah, ini kan sinnya lebih dari 90 derajat nih, sinnya 135 derajat. Nah, gimana kita bisa dapat nilai sin 135 derajat? Kita pakai ini. Nah, kita carilah sin. Nah, sin 135 derajat tuh sin 180, marah-marah, enggak, sin 180 dikurang berapa ya biar biar bisa jadi 135 atau ditambah berapa gitu kan. Nah, 108 sin 135 itu kita dapat dari sin 180 dikurangi 45, iya kan? Bener nggak? Bener kan? 01 011. Ya bener, ya. Berarti kita bisa dapat nih sin 135 itu nilainya sama kayak sin 45. Cuma kita lihat di sini, di kuadran ini 135 itu kan ada di kuadran 2. Kuadran 1 itu kan ini ya, aku tulis deh, KW
KW1, itu kan dari 0 sampai 90 derajat, biasanya nggak gini sih penulisannya, biasanya gini, 0 nah biasanya gini, kalau KW2 90 derajat, alfa sampai 180. Kalau KW3 dari 180 sampai 270. Kalau KW4 itu dari 270, nah ini, nah kita inilah. Nah, itu. Nah, sin 135 derajat ini itu ada di kuadran berapa? Kita lihat, dia ada di kuadran 2. Jadi antara 90, di antara 90 sama 180. Kita lihat, sin di kuadran 2 itu nilainya positif atau negatif. Nah, sin di kuadran 2 itu nilainya positif. Berarti nilai dari sin 135 tadi yang sama dengan sin 45 itu positif. Jadi sin 45 itu setengah akar 2. Tuh. Kita contoh lagi. Kalau misalkan kita punya ini, kita punya cos berapa ya? Bentar. Cos 120 misalkan. Nah, kita cari pakai persamaan yang ini tadi, ya kan? Pakai yang ini, pakai yang ini. Nah, waduh ini kok mepet banget ya kelihatan. Cos 120 kita pakai persamaan yang tadi. Jadi cos 180 dikurang berapa yang hasilnya? Bisa jadi 120. 180 dikurang berapa bisa jadi 120. Dikurang 60 kan? Nah, ini berarti kita bisa dapetin, kalau misalkan cos 120 tuh sama dengan cos 60. Cuma kita lihat, cos ini kan 120 itu ada di kuadran kedua, ya kan? Di kuadran 2. Di kuadran 2 tadi, cosnya nilainya itu negatif. Oh, udah aku hapus ya. Ya, aku tulis lagi deh, ini. Tadi sin kan yang positif. Soalnya dia X per R, kalau cos tadi, oh enggak, ini berarti Y, sorry sorry. Ini min X per R, kalau tan min Y per X. Nah, kita lihat kan cos kalau misalkan di kuadran 2 itu nilainya negatif. Jadi, kita balik ke sini. Jadi, yang ini tuh harusnya cos 60, berubah jadi min cos 60, soalnya negatif. Nah, cos 60 tuh berapa? Cos 60 tadi berapa? Cos 60 ini, 1/2, setengah, setengah. Nah, berarti nilai dari cos 120 itu sama dengan minus setengah. Udah, gitu. Nah, untuk pengkuadran-kuadranan ini gimana? Ada yang ditanyakan? Sebenarnya kita tuh ini yang 180 tadi, ini tuh juga bisa pakai 180 plus minus alfa atau 360 plus minus alfa. Nah, itu sama. Tapi kalau misalkan nih, ki kita pakai 90 sama 100 sama 270, nilainya tuh nggak bakal sama lagi. Kenapa? Karena kita ini, sama kayak yang tadi, apa, nah ini nggak bakal sin berubah jadi sin, enggak.
tapi ini bakal berubah nilainya, nggak bakal jadi sin lagi. Soalnya hubungannya sama kayak ini. Nah, sin kan cos sin sama dengan cos 90 minus alfa. Walaupun di sini plus minus, itu juga tetap berpengaruh. Jadi, sin, kalau kita misalkan pakai persamaan 90 plus minus alfa atau 270, kok sinnya itu bakal berubah jadi cos, plus minus cos. Gitu juga dengan sin, sinnya tadi kalau cos berubah jadi sin. Woi, kalau tan itu tadi berubahnya jadi kotan. Nah gitu. Makanya, aku saranin kalau misalkan ada sudut yang lebih dari 90 derajat tuh kita pakainya yang ini aja, yang memang biasanya dipakai. Soalnya, eee, ini, apa, persamaan dari sin-nya tuh nggak berubah. Jadi dari sin itu tetap sin. Kalau misalkan kita pakai yang 90, itu berubah jadi nilainya, jadi sin jadi cos, itu. Nah, untuk saat ini sampai sampai sekarang masih ada yang ditanyakan atau gimana? Ada yang tanya atau gimana? Aman aman. Udah 9:30, gila. Yang lain aman kan? Oke. Kalau misalkan aman kita lanjut. Mmm, aman kan? Oke, kita lanjut. Oh, kita balik ke ini tadi. Waduh, aku bahasanya salah lagi ini lompat-lompat, sorry ya. Ini, eee, habis ini, kita tadi kan punya identitas geometri kan ya? Yang persamaannya tadi mana ya? Wait, mana? Ini, satu min sama dengan cos kuadrat alfa plus sin kuadrat alfa. Kita pakai identitas itu tadi buat bikin identitas baru. Gimana tuh caranya? Pokoknya gini, kita kan dapat tadi kalau misalkan sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa itu sama dengan 1. Di mana kalau misalkan di kedua ruas kita bagi dengan cos. Jadi sin kuadrat alfanya per cos kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa sama dengan 1/cos kuadrat alfa. Nah, dari sini kita tuh bisa dapat persamaan baru. Dari sini kita lihat, sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa. Tadi ingat nggak kalau misalkan sin per cos, perbandingan antara sin sama cos itu nilainya sama kayak tan. Jadi sin per cos ini kita ubah jadi tan kuadrat alfa. Nah, plus. Nah, cos per cos kan 1. Nah, di sini 1 min cos kuadrat alfa. Tadi, eee, kebalikan dari cos tadi, kebalikan dari cos, ini 1 per cos itu sama dengan sekan kan. Jadi, woi, kok gak bisa ke bawah? Nice. Nah, jadi 1/cos kuadrat alfa ini kita ubah jadi sekan kuadrat alfa. Nah, ini kan kita jadi punya ini baru, persamaan baru. Tuh, dari rumus yang tadi, kita bisa dapat rumus baru, persamaan baru lah. Lalu gimana kalau misalkan kita baginya nggak pakai cos kuadrat alfa, tapi kita bagi dengan sin kuadrat alfa? Nah, ini kita bagi dengan sin kuadrat alfa. Pastinya bakal dapat, persamaan yang beda lagi. Nah, sin per sin, ini kan 1 habis kan, plus cos per sin. Nah, cos per sin tadi, kalau misalkan tan tadi kan sin per cos, kalau
cos per sin berarti kebalikannya tan. Kebalikannya tan itu tadi kotan. Berarti ini cos per sin, kita ubah jadi kotan. Nah, 1/sin kuadrat alfa kebalikan dari sin, yaitu kosekan. Nah, ini kita bisa dapat ini, identitas geometri. Jadi, tadi apa aja? Ini, kita tulis ulang. Hmm, terus itu yang ini tadi, kotan. Nah, yang satunya lagi tadi kotan, itu plus kotan ya, sama dengannya. Nah, ini yang bakal sering kepake, sering muncul juga, itu. Tapi kalau misalkan aku pengennya tuh satunya disendiriin, ya bisa aja. Jadi, kan yang atas sendiri tuh satunya udah pindah kan. Kalau misalkan kamu pengen ininya sendiri, berarti sekannya aja tinggal kita pindah ke kiri, ke ruas kiri. Berarti kan min sekan. Berarti yang ini -1. Nah, kalau misalkan nggak pengen -1, ya berarti tan yang di kiri pindah ke kanan. Berarti sekan minus tan kuadrat alfa. Yang ini sama, jadi kalau misalkan pengen satunya tuh sendiri, berarti kita dapatnya itu, oh ini, sekan kuadrat alfa minus kotan sama dengan -1. Nah, inilah tambahan aja sih sebenarnya. Jadi kita juga bisa otak-atik sendiri harusnya. Nah, gitu. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyain? Aman? Kalau aman kita lanjut. Oke, lanjut kalau gitu. Kita lanjut ke ini, ke rumus yang mulai agak banyak nih, ke rumus ini, rumus jumlah dan selisih dua sudut. Jadi di trigonometri itu kita ada yang namanya rumus, aduh jelek, nih, aduh, inilah, tuh. Kita punya rumus jumlah dan selisih sudut, selisih dua sudut maksudnya. Nah, ini tuh rumusnya kita belajar waktu kelas 11 kalau nggak salah. Ini rumusnya tuh ada 3, ada yang sin, ada yang cos, ada sama tan. Dari sin dulu ya, sin. Sin alfa plus B. Sin alfa bukan sin A plus B. Ini kita bisa dapetin rumusnya sin, nah ini rumusnya. Jadi sin A plus B itu sama dengan sin A kali cos B ditambah cos A kali sin B. Nah, ini tuh sebenarnya, eee, ada sul-sulnya, cuma kalau misalkan ada sul-sulnya, kita ada asal-usulnya, kayaknya bakal ini, nggak bakal selesai takutnya materinya. Jadi kita skip aja lah, nanti mungkin kapan-kapan.
Nah, kalau misalkan selisih, berarti kan A min B ya, berarti kita tulis aja sama, sama sih sebenarnya. Cuma yang membedakan ini, di tandanya. Kalau misalkan jumlah itu anunya, operatornya tuh plus, kalau misalkan selisih itu minus. Tapi beda kalau misalkan cos. Kalau cos itu rumusnya cos A plus B, itu rumusnya cos cos sin sin. Oh, cos. Oh ya, cos cos sin sin. Berarti cos. Nah, kalau cos itu tandanya berubah dari yang A plus B, itu di sini berubah jadi minus. Begitu juga sebaliknya kalau misalkan ditanya cos A min B, itu sama, tapi tandanya yang berubah. Jadi kebalikannya dari atasnya gitu. Nah, itu rumus yang ketiga, itu rumus tan. Kalau tan itu rumusnya tan plus tan per 1 min tan tan. Nah, ini kalau plus. Jadi kalau misalkan tannya minus, apa bukan bukan minus sih. Kalau misalkan operasinya tuh bukan jumlah tapi selisih, berarti ya tinggal kita operasinya kita kebalikannya aja. Berarti yang atas kalau jadi plus jadi minus. Waduh, nah ini rumusnya. Nah, biasanya nah ini rumusnya tuh dipakai kapan? Dipakai waktu ketika gini, kalau misalkan ada soal nih, mmm, berapa ya, misalkan, mhm, berapa ya? Bentar aku mikir dulu, mmm, oke, berapa ya? Bentar guys, bisa kasih ide soal nggak? Bentar, sin ini deh, sin 70, kok 70 sih? Nggak ada dong, ini sin 105 misalkan. Nah, sin 105 ini kan bisa kita pecah nih, sin 105 itu dari, eee, 60 ditambah 45. Nah, pakailah rumus ini, sin jumlahnya tadi apa kalau misalkan sin A plus B, sin A cos B plus cos A sin B. Kita masukin sin 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 60 sin cos kosin, cosnya kali sinnya per 5. Nah, tinggal kita masukin nilainya. Sin 60 sin 60 tadi kan ini, sin 60 tadi berapa? Setengah akar 3 ya? Ini kali cos 45 itu setengah akar 2 ditambah cos 60. Cos 60 itu berarti kebalikannya, berarti setengah. Sama sin 45, setengah kedua.
Nah, tinggal kita kalikan langsung. Setengah ini setengah-setengah dari seperempat ini akan 6, berarti ini seperempat 6 tambah ini satunya lagi 4 akar 2 atau kita bisa keluarkan. Nah, udah gini penggunaannya. Contoh lagi nih, misalkan kita dapat, misalkan tan. Misalkan kita punya tan berapa ya, tan ini deh, 30 ditambah 75, 75, bukan 45. Nah, tinggal kita masukin ke rumusnya tan. Tan plus tan 30 plus tan 45, 1 min tan, 1 min 45. Tinggal kita masukin nilainya. Tan 30 tadi berapa? Ada yang ingat? Tan 30 tan 30 tadi nilainya sepertiga per 3, not nol. Per 3, 1 sama 3, oke. Nah, tan 30 tadi nilainya sepertiga per 3. Waduh, plus, di plus tan 45 tadi itu nilainya 1 per 1 minus tan 30 tadi sama sepertiga per 3 dikali tan 45, 1. Berarti nilainya berapa ini? Mmm, berarti ini kan 35/3. Berapa? Ada yang bisa ngitung ini? Ayo coba, jawabannya berapa? Sepertiga per 3, berarti ini 3/3/3. Eh, nggak bisa deh. 2, nggak tahu sih jujur, bentar kita hitung. Sepertiga per 3 ditambah 1, satunya ini, mmm, berarti jawabannya masa gini doang nggak sih? Bentar, kan bisa ya? Berapa jawabannya, ada yang tahu? Lihat WA. Woi, mmm, 1/2/3 gitu. Emangnya bisa ya? Bentar, satu tuh, eee, nggak bisa sih harusnya. Kan kalau misalkan, ini kita ubah ya, kenapa nggak ngomong aja? Tetep guys ini, nggak bisa dirubah berarti emang. Sepertiga akar 3 plus 1 per 1 min sepertiga akar 3.
12 akar 3 aku. Bentar, ini kok aku yang bikin soal, kok aku yang nggak tahu sih anjir, kocak. Mmm, ini kalau misalkan diubah ke ini, yang kayak kita dibilang 2 itu nggak bisa, Ki. Soalnya kan dirasionalkan, bisa. Bisa sih. Kalau nggak gitu gini, ini kan 3/3 ya. Dirasionalkan juga bisa, berarti ini kan dikali hah? Bentar, ada yang bantu guys. Kok aku kayak ini banget dah. Bentar, kok nge-blank. Mmm, oh ini, gini. Bentar. Ini tuh berubahnya tuh jadi 3/3. Nggak bisa ada akar tiganya. Soalnya kalau misalkan akar 3 itu kan nilainya 1 ya. Kali sekawan, bener, bisa dikali sekawan. Yang ini juga bisa ini. Nah, tuh. Jadi nggak bisa kayak kalau misalkan kamu kayak tadi anggapnya kalau misalkan itu bisa jadi 3/3 akar 3 itu nggak bisa. Berarti ini bisa dikali sekawan. Coba kita kali sekawan. Berarti ini dikalikan dengan 3 eh, salah bukan 1/3. 1 ini kah? Eh, bukan, gini bukan. Tahu gitu aku tadi bikinnya yang cos ya anjir kalau tahu nggak bisa ngerjain, malu banget Cok, tolol. Astagfirullahaladzim. Berarti mari kita ini kalikan ya, kalikan seperti biasa kali pelangi. Ini aku geser ke sini lah. 1/3 dikali 1, 1/3. Itu 1/3 dikali 1/3. Berarti 1/9 kali 3 berarti 1/3, iya kan? Terus 1, kok jadi malah panjang banget ya? Bentar bentar. Ada yang nemu jawabannya, guys? Tadi satunya nggak diubah 3/3 dulu. Yang ini kah? Ya. Coba ya, bentar, 3/3. Nah, nanti kan ya benar. Mmm, Ini kan penyebutnya sama jadinya akar 3 plus 3/3 dibagi lagi. akar 3, bentar, akar 3 gimana gimana? Jadi ya akar 3 plus 3. Oh ya, gini per 3. Nah, dibagi lagi Oh ya, besarnya benar. 3 min itu. Nah, tiganya coret. Oh ya benar, mantap. Nah ini tinggal dikali sekawan berarti. Nah, ya. Makasih, siapa itu? Nggak tahu, jujur makasih. Nah, ini, kalau gini kita bisa dapat nilainya, harusnya. Aduh nggak cukup lagi anjir. Ke sini ya, kita geser ke sini. Jadi itu kita dapatnya 3/3 dikali tambah 3 itu gitu, per bawahnya
berarti tinggal kita ini, itu mah, mmm, 9 plus 3 akar 3, habis itu yang satunya minus 3 minus 3 berarti. Nah, ini kan coret. Berarti hasilnya berapa guys? Ini berarti 9 tambah 3 12 ditambah 6 akar 3 per 9 kurangi 3 6. Berarti ini hasilnya 2 plus akar 3. Bener nggak? Bener bener. Nah, gitu. Ya, gitu. Ada yang ditanyakan? Wih, udah jam 10 coy. Yang lain ada yang tanyain? Oke, kita anggap lanjut aja ya kalau gitu, biar ini. Sebenarnya masih ada 2 rumus lagi soalnya. Bentar. Oke, kita lanjut ke rumus yang ini ya, yang selanjutnya. Ini tuh ada lagi yang namanya rumus sudut rangkap. Emang nah, ini kan tadi rumus jumlah dan selisih sudut, ini rumus sudut rangkap. Nah, emang rumusnya trigonometri itu banyak banget ya. Nah, kalau rumus sudut rangkap ini kita bisa dapetin dari rumus yang jumlah sama selisih sudut tadi. Nah, gimana caranya? Gini, sudut rangkap tuh maksudnya tuh ini, sin 2A. Nah, ini namanya rumus sudut rangkap. Nah, kita bisa dapetin rumus sudut rangkap itu dari persamaan yang tadi, yang rumus atasnya tadi. Caranya, kan ini kita mintanya sudut rangkap tuh sin 2A kan. Nah, sin 2A ini kita bisa ubah jadi sin A plus A. Tinggal kita lah masukin ke rumus yang tadi, yang ini. Jadi sin A cos A plus cos A sin A gitu. Berarti ini kita dapetin, rumus sin 2A itu tadi sin A cos A plus cos A sin A. Nah, ini kan supaya bisa dibolak-balik ya, kan juga unsur-unsurnya sama kan, sin, cos, cosin. Berarti rumus dari sin 2A itu kita dapetin 2 sin A cos A. Nah, ini sin 2A, 2 sin A cos A. Habis itu kalau yang cos gimana? Kalau yang cos kita juga bisa pakai yang tadi. Nih. Nah, ini cos cos. Kalau cos tadi kan rumusnya cos cos sin sin. Berarti ini cos A dikali cos A ditambah sin A dikali sin A. Berarti sama dengan cos kuadrat A plus sin kuadrat A. Kalau cos min nggak sih? Oh, ya, sorry sorry. Dibalik ya? Lupa lupa. Makasih. Nah, ini. Nah, ini. Nah, ini tuh kalau yang cos 2A, ini kita juga bisa pecah-pecah lagi. Kayak pakai yang identitas trigonometri yang tadi. Pecahannya tuh ini, kan kita punya ini, sin A, misalkan ya, sin A sama cos kuadrat A. Itu kan sama dengan satu nih. Ini tuh bisa kita pecah, jadi sinnya sendiri, cosnya sendiri. Nah, nanti kalau misalkan kita udah pecah sinnya sendiri, cosnya sendiri, kita bisa ubah yang di rumus yang di sininya juga. Kita ubah lah ya, contoh. Berarti sin
itu sama dengan satu min cos. Habis itu yang cos, 1 min sin. Tinggallah kita masukin ke sini. Ini kan rumus pertamanya, ini tuh bisa dipecah lagi. Misalkan cos kuadrat A-nya kita ganti sama 1 sin kuadrat A. Berarti kan misalkan cos-nya yang kita ubah, cos-nya tuh berubah jadi bukan satu min kuadrat alfa min sin kuadrat alfa, kita bisa dapetin rumusnya 1 min 2 sin kuadrat A. Ini. Lalu kalau misalkan kita ganti sinnya, berarti kalau misalkan cos-nya tetap, yang kita ganti sinnya kita ubah jadi 1 min cos kuadrat A. Nah, berarti hasilnya ini cos kuadrat A min 1, ini dikali minus sama minus berarti plus kan? Cos kuadrat A. Atau bisa kita tulis jadi 2 cos kuadrat A min 1. Jadi rumusnya tuh bisa dipecah jadi 3 ini. Yang ini, sama yang ini. Gitu. Terus yang tan gimana? Tan juga sama sih, kita masukin kayak ini tadi. Ya, sama dengan berarti tan. Berarti yang atas itu berubah jadi 2 tan A, yang bawah berarti 1 min tan A kuadrat. Tan kuadrat A, sorry. Nah gini, inilah rumus sudut rangkap. Nah, sampai sini ada yang tanyain? Kalau nggak ada kita lanjut aja. Ini nanti latihan soalnya di akhir aja dah, ya. Tentu soalnya di akhir aja biar, nggak terlalu ini juga. Soalnya udah jam 10. Oke. Selanjutnya tuh ada rumus perkalian sudut. Rumus perkalian sudut. Sama rumus ini, penjumlahan dan pengurangan sudut. Izin dulu ya, lock baterai. Oke, nggak apa-apa. Ais. Itu ais kah? 'Rumus apa? Perkalian. Ya, mmm, rumus perkalian tuh ada ini, ada 4. Ada yang pertama itu 2. tambah 4, min 2 sin sin.
Ini tuh sebenarnya juga ada asal-usulnya, cuma kalau misalkan kayak kita bahas asal-usulnya bakal lama. Jadi, pokoknya asal-usulnya tuh kita dapat rumus 4 ini, itu dari nah, itu dari waktu kita jumlahin sin A plus B, habis itu kita tambahin sama sin A plus B lagi, kalau nggak gitu sama dikurang juga. Ini gitulah pokoknya. Ya ini rumusnya tuh ini, nah, yang bawah sin juga, cuma operasinya minus yang di luar. Yang ini itu cos, tapi plus. Yang satunya lagi cos min B. Nah, ini rumusnya bakal kepakai. Kalau rumus penjumlahannya, itu ini, kebalikannya ini sih sama sebenarnya. Berarti sin. Kalau misalkan ini ya rumus itulah pokoknya pengurangan. Nah, itu kebalikannya ini. Berarti ya kebalikannya ini. Uh, halo halo, sorry sorry. Kayaknya jaringanku ini tadi. Halo halo, udah masuk kah suaraku? Aman aman, udah masuk. Iya, sorry. Jadi agak nge Nah, kita kan udah dapet nih, apa, rumus perkaliannya. Nah, kalau rumus penjumlahan sama pengurangan, itu kita beda lagi sebenarnya. Bukan beda lagi sih, kita cuma ini, perlu mengisyaratkannya di sini, yaitu kan ada A plus B, ada A plus B sama A min B. Kita isyaratkan A plus B itu sebagai X, dengan A min B itu Y. Nah, ya kan? Sedangkan kita kan ini A plus B, jadi kita kan butuh A sama B. Ini kita jumlahkan sama kurangkan. Ini kalau dijumlahkan, ini A, 2A, B-nya hilang kan, berarti ini X plus Y, itu berarti A-nya sama dengan X plus Y plus 2 per 2. Nah, begitu. Kalau misalkan minus, berarti kan A-nya habis nih, plus B dikurangi minus B kan berarti 2B, sama dengan X min Y. B-nya X min Y per 2. Kita masukkanlah ke rumus ini. Kan ini sin A plus B, berarti A-nya tadi X plus 2,
X plus Y per 2 eh, bukan ini, sin X plus sin Y itu sama dengan 2. Nah, itu, nggak cukup. Nah, begitu juga sebaliknya sama yang lain. Jadi kalau misalkan ini rumusnya sin X min sin Y sama dengannya ini, waduh waduh. Nah, 2 cos A sama 2 cos A kali sin B. Cuma kita ganti dalamnya jadi X plus Y per 2 sama X min Y per 2. 2 cos. Nah, yang ini berarti cos X plus cos Y, ya. Berarti ini berubahnya jadi sama kayak sebelumnya tadi, berarti 2 cos cos. Oh, sorry, berarti yang ini sin, yang ini sin. Sorry sorry. Maaf kalau tulisanku berantakan. Udah jam malam soalnya. 2 cos X plus Y per 2, yang ini baru yang bawah, yang cos X min cos Y min 2, min 2 sin sin kan, min 2 sin, berarti ini X plus Y per 2. Nah, ini rumusnya. Soalnya habis ini di akhir. Oke, gimana? Ini sebenarnya ya apa, review yang kemarin aja sih. Oke, kalau misalkan gitu, tarik lanjut. Masih jam berapa? Waduh, jam segini. Oke. Sekarang kita masuk ke aturan sinus, kosinus, sama luas segitiga. Oke, aturan sinus dan kosinus. Aturan sinus dulu ya. Nah, aturan sinus. Kita dapat aturan sinus itu dari mana sih sebenarnya? Dari sini. Kita gambar segitiga ya. Nah gini. Waduh, kok ini. Nah, gini dah. Oke. Anggap aja ini segitiga ABC. Segitiga A, ini yang di atas B, yang di sini C. Nah, kita ini kan siku-siku nih, 2 nih. Kan ini anggap aja 2 segitiga yang digabung jadi 1. 2 segitiga siku-siku yang digabung jadi 1. Nah, ini kita punya sisi A, ini sisi C. Nah, misalkan kita punya di sini punya sudut alfa, di sini juga sudut alfa juga. Nah, kalau misalkan kita ini T tinggi, kita mau cari sin. Nah, sin dari sin A kan berarti depan per miring. Depannya T, miringnya C. Kita tulislah. Depannya T, miringnya C. Lalu, kita punya ini, sudut alfa yang satunya lagi kan? Bukan. Oh, jangan sudut ini deh harusnya. Jangan sudut alfa.
Aduh, hilang semua deh jadinya. Nah, anggap aja kita ini mau cari sin C. Nah, sin C tuh berarti kan sama, depan per miring, tapi depannya T, miringnya A. Nah, ini bisa kita ini ya, apa, kita punya T, kita sama-sama punya T kan di sini. Berarti kalau misalkan kita ini, T-nya, itu sama dengan kita pindah C-nya ke kanan, berarti sin A oh, bener, C sin A, sorry, C sin A. Yang bawah berarti A sin C. Nah, ini kan T, kita sama-sama punya T, ya kan? Gimana kalau kita ini aja, kita jadiin satu. Jadi, T sin A sama dengan A sin C. Nah, kita sendiriin lah, kita satuin yang A-nya sama A, yang C-nya sama E. Kita dapatlah yang ini berarti C per kanan per sin A. Ini rumus sinus. Nah, rumus sinus ini digunakannya buat apa? Ini digunakan kalau misalkan kita punya 2 ini, 2 sudut atau bukan 2 sudut, 2 sudut juga bisa, 2 sudut atau 2 sisi. Kita mencari ini pasangannya lah. Jadi kita dapat rumus sinusnya tuh sama dengan berarti sama B, gitu pula dengan yang B ya, ini. Oke, mau contoh kah? Oke, kalau misalkan kita kasih contoh ya, kita punya segitiga. Nah, ini kalau kayak gini, ini penggonyolannya udah segitiga sembarang, jadi tidak terlalu siku-siku ya. Nah, kan kita punya 30 derajat, ini A misalkan, itu yang ini 6, tuh kan. Itu yang ini berapa ya? Bentar, yang di sini ini B deh, ini C. Nah, kita kasih contoh, misalkan, oh ini 30, yang di sini 45 lah. Di sini kita 6, habis itu kita mau cari ini, sisi yang ini. Oh bentar bentar, salah, salah ngasih ini berarti. Misalkan di sini 6, kita cari sudut yang di sini. Jadi, rumus sinus ini digunakan untuk kita kalau misalkan cari sisi yang sehadap dengan sudut yang diketahui. Jadi kalau di sini kan kita kasusnya punya sudut A sama sudut B, kita dua-duanya tahu. Sedangkan kita mau cari, panjang sisi yang menghadap sudut B. Nah, kita pakai rumus sinus. Oke, kita masukinlah ke rumus. Rumus sinusnya tadi kan ini 6, kita 6, ini sisi yang menghadap sudut A, 6 per sin 30 sama dengan B. B-nya kan belum diketahui, sisi yang menghadap sudut B kan kita belum tahu, jadi kita anggap aja B per sin B, sin 45, 0. Kita dapat 6, sin 30 tadi berapa? Setengah kan?
sama dengan B per sin 45 setengah akar 2. Kita bisa ini kan berarti ini 3 sama dengan B per setengah akar 2. Tuh, kalau misalkan tinggal B sama dengan, ini tinggal pindah ke sini. Berarti B dikali, ya kan, benar. Kalau gitu gini deh, biar nggak bingung. B-nya sama dengan 6 dikali setengah akar 2 per setengah. Nah gini, bener kan? Ini kan bisa kita coret nih. Berarti sisanya B 6 akar 2. Udah. Waduh. Nah, udah ketemu. Panjang B-nya berarti 6 akar 2. Oke. Di sini ada yang sisanya kan? Nggak ada ya? Aman semuanya? Ya udah pada ngantuk. Oke. Kalau aman kita lanjut langsung ke rumus kosinus berarti. Rumus kosinus. Rumus kosinus ini juga nggak jauh beda sih sebenarnya dari tadi. Enggak sih, bedanya juga lumayan banyak sebenarnya. Hmm, kita punya segitiga nih. Hmm, kita punya kayak gini. Kita punya ini. Di sini A. Habis itu kita punya B di atas. Waduh, jadi yang di sini C. Hmm. Cuma kayak tadi, kalau misalkan kita namain sisi dalam segitiga, kita samain saja sama kayak sudutnya. Jadi sudutnya menghadap, yang menghadap sudut A itu A kecil, yang di sini C, yang di sini B gitu. Nah, kita kan mau bahas rumus cos ya, rumus kosinus. Ya, rumus kosinus nih. Rumus kosinus tuh dari mana sih sebenarnya? Awalnya dari sini. Jadi kalau misalkan ini kita punya panjang segitiga yang ini, panjang alas segitiga ini yang X. B kan ini ya, B itu panjang dari sini ke sini. Berarti yang ini kita dapatnya B min X. Yang ini tinggi, tinggi segitiga kita anggap T. Nah, kita ambillah segitiga ini, segitiga kecilnya. Waduh, ambil segitiga yang kecil ini, sebelah kiri. Ini kan berarti T, yang tadi B kan ya, T, itu ini A, ini C, nah ini B min X. Nah, kita pakailah apa yang sin-sin tadi. Jadi kalau misalkan kita punya sin C. Sin C kan demi depan, depannya T, miringnya A. Atau bisa ubah T-nya kita T sama dengan A sin C. Kita jadiin sama kayak yang tadi. Habis itu kita juga punya ini, cos C. Kalau tadi kan sin sama sin, ini kita sin sama cos. Cos C, samping per miring. Sampingnya tuh B min X. Miringnya A. Kita bisa ubah nih, B min X ini sama dengan A. Eh, A cos C. Nah, kita sendirikanlah X-nya. Nanti ini B cos C. Nah, udah dapat kayak gini. Kita, mmm,
kita punya T, kita punya X. Lalu T sama X-nya ini dipakai buat apa? Kita masukin ke rumus Pitagoras, teorema Pitagoras. Nah, teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras, tadi kan rumusnya ini, garis miring. Kita cari pakai yang garis miring. Nah, ini kita cari C. C kuadrat nih. Aduh, C kuadrat sama dengan segitiga yang ini berarti T kuadrat plus X kuadrat. Nah, ini kan. Nah, kita kan udah punya nilai T sama X. Ya udah kita masukin aja nilainya. Berarti T-nya ini kita ubah berarti A sin C dikuadratkan, ditambah X-nya B min A cos C. Dikuadratkan. Nah, dari sini kita bisa dapat, kita kuadratkan lah, kita masukin kuadratnya. Berarti ini A kuadrat itu sin kuadrat C ditambah ini bentuk kayak gini dalam aljabar. Akan A min B kuadrat. Kita dapatnya A kuadrat min 2 AB plus B kuadrat. Nah, berarti ini bentuknya B kuadrat min 2AB cos C itu plus A kuadrat cos kuadrat C. Nah, gini bentuknya. Kita kan di sini, aduh, kecoret, sorry. Nah, kita di sini punya sama-sama punya A kuadrat di ini, A kuadrat sin C sama A kuadrat cos C. Kita jadiin satu. Kita keluarkan lah. A kuadrat kita keluarkan, tinggal sin kuadrat C plus cos kuadrat C. Nah, ini kan rumus identitas. Sin kuad sin sin kuadrat C plus cos kuadrat C nilainya 1. Berarti ini yang di luar itu sisanya plus B kuadrat min 2AB cos C. Waduh, ini nggak bisa dipindah kah? Itulah pokoknya. Nah, jadi kita dapetin rumus kosinusnya. C kuadrat sama dengan A kuadrat. Ini karena ini 1 berarti kita nggak usah ditulis, berarti B kuadrat min 2AB cos C. Nih, rumus kosinus. Dapatnya dari situ. Jadi kalau misalkan kita mau ganti nih, ganti sisinya, ya udah tinggal kita ubah yang di sini misalkan A kuadrat, berarti di sini B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos A. Nah, sudutnya tuh sudut A, soalnya sudut A. Soalnya kan kita cari sisi A, berarti sudutnya tuh kita pakai sudut yang A. Di situ yang kalau misalkan B kuadrat, berarti ya tinggal A kuadrat plus C kuadrat min AC cos B. Gini. Ini rumus kosinus. Waduh, kita kasih contoh ya. Kita kasih contoh misalkan, mmm, contohnya oke, kita kasih contoh di sini. Misalkan kita punya segitiga. Nah, kita punya segitiga. Kita punya di sini sudutnya 60, di sini waduh, kok bisa? Nah, di sini 5, di sini 4. Nah, ini kan kita punya 2 sisi, tapi cuma punya satu sudut. Kalau misalkan sinus tadi, itu kita punya
2 sudut, cuma kita mau mencari satu sisi. Nah, kalau kosinus ini kita punya 2 sisi, tapi kita cuma punya satu sudut. Nah, kita mencari sisi satunya lagi, sisi yang ini. Nah, kita pakainya rumus kosinus. Kita masukkan aja sisi yang dicari ini, kita simbolkan Y lah misalkan. Berarti Y kuadrat nih, sama dengan tinggal kita masukin semua sisinya, kita kuadratkan. 4 kuadrat plus 5 kuadrat. Ya, sesuai yang ini kan. Minus 4 dikali 5 cos cos cosnya cos dari sudut yang menghadap ke sisi yang kita cari. Cos B, berarti cos 60. Nah, kita masukkan lah. Berarti ini 16 plus 25 minus 24. Nah, ini berarti 10. 10 kali 4, 40 kan. Cos 60 itu kebalikannya dari sin 30. Berarti, oh cos 60 itu berarti sama kayak sin 30, berarti setengah. Nah, ini kita coret bisa 20. Berarti sisanya berapa ini? 16 tambah 25, 16 tambah 25 dikurang 20, berapa? 41 dikurang 20. 41 dikurang 20, berarti 21. Ini kan masih Y kuadrat, berarti kalau misalkan Y sama dengan akar 21. Jadi sisi yang di sini nilainya akar 21. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Duh, jam berapa? Waduh, udah jam setengah 11. Ini kita tinggal satu rumus aja sih sebenarnya, rumus luas segitiga. Tapi kita kayaknya nggak bakal bisa ini, bahas latihan soal. Atau mungkin next ini ya, next tubai aku bakal bahas, apa, kita bahas-bahas soal. Sekarang kita nyelesain ini dulu berarti. Bagi file, oke. Kita rumus yang ini. Rumus ini terakhir, rumus luas segitiga. Luas segitiga kan gampang, rumusnya tinggal setengah kali AK kali alas kali tinggi. Iya, tapi kita mau pakai yang beda. Nah, luas segitiga. Luas segitiga yang kita tahu kan rumusnya ini ya, setengah, aduh, kali alas kali tinggi. Nah, tapi ini misalkan, kalau misal ini kita ubah rumusnya, kalau misalkan kita nggak tahu tingginya. Jadi, kita ngubah segitiga dulu. Misalkan kita udah punya alas, tapi kita nggak punya tinggi, sedangkan kita cuma diketahui sudutnya. Nah, ini kita bakal bikin ruas, apa ya, bikin persamaan, apa, rumus luas segitiga yang diketahui sudutnya. Nah, ini kita punya A, di sini kita punya B, di sini kita punya C. Sama kayak tadi lah, ini T, ya kan, berarti yang menghadap sudut A berarti A, menghadap sudut B berarti B, yang menghadap C berarti C. Nah, gini, kita kan punya L segitiga setengah. Waduh, setengah A kali T. Nah, kita pakailah rumus-rumus yang tadi pakai sin, bukan dengan versi alfa deh. Nah, kita punya sin C. Nah, sin C, apa nih sin C? Sin C kan depan, depan kali miring ya, depan per miring. Berarti T per B, bener kan? Kita sendiriin lah T-nya. T-nya kita sendirikan.
Berarti sin 4B kali sin C. Nah, kita masukin ke rumus ini. Berarti rumus luas segitiga, jika kita diketahui sudut, itu ya berarti setengah A dikali B kali sin C. Gitu. Ini juga bukan alas, ya. Jadi kalau misalkan kita punya segitiga, kita nggak tahu tingginya berapa, tapi kita tahu sisinya berapa. Nah ini, kalau misalkan ditanyakan luas, ini juga bisa kita ubah nih. Misalkan berarti setengah BC sin A gitu, sama setengah, waduh, sin B. Nah, ini. Kita kasih contoh soal. Ini contoh soal terakhir lah. Oke. Misalkan kita punya segitiga. Oke, misalkan kita punya segitiga ini. Kita punya segitiga ini panjangnya tuh 4. Di sini 60 derajat. Di sini 6. Nah, kita kan tahu alasnya 4 nih. Cuma kan kita nggak tahu tingginya. Nah, ini kan tingginya. Tingginya kita kan nggak tahu. Daripada kita pusing-pusing nyari T, sedangkan kita di sini udah diketahui, kita udah punya sudutnya juga. Ya udah kita pakai rumus luas segitiga yang diketahui sudut. Jadi setengah A dikali B kali sin C. Di sini setengah, A-nya kita pakai 4, B-nya kita anggap 6, sin C berarti sin 60. Sin 60, waduh, sin 60, kan bisa kita taruh nih 2. Berarti ini sisa 2 kali 6, sin 60 setengah akar 3. Mana setengah lagi? Udah, habis. Berarti sisa 6 akar 3. Berarti luas dari segitiga ini tuh 6 akar 3. Oke. Itu, ada yang ditanyakan? Mana harusnya? Oke, udah jam 11. Karena udah jam 11, mungkin segitu dulu, tugas matematika pada malam hari ini. Sebenarnya, mohon maaf karena apabila ini penjelasannya kurang jelas atau banyak salahnya, banyak ininya, aku mohon maaf banget. Ini juga kita nggak punya kita belum bahas soal-soal. Tadi aku sebenarnya udah nyiapin soal, cuma karena waktunya tadi ada kendala juga ini, inilah ada 20 slide soal, belum sempat kebahas karena tadi mulainya juga agak telat. Jadi mungkin next time kita bahas soal-soalnya. Mungkin tuh by minggu depan atau gimana kita bahas soalnya, gitu. Mmm. Oke, makasih semuanya, makasih yang udah ini, maaf kalau ada salahnya juga. Oke, sekian dulu, aku tutup Tubai malam hari ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih Devino. Thank you, Dev.